Para sahabat, salah satu poin penting di dalam pendampingan desa adalah pembelajaran ya. Baik pembelajaran para pendamping itu maupun ya pembelajaran desa. Biasanya banyak orang selalu tergoda untuk berbicara tentang inovasi ya. Inovasi pembelajaran di dalam pendampingan itu. Misalnya hari-hari ini orang sibuk dengan learning management system. Saya tidak tahu soal manajemen teknologi learning management system itu ya. Yang pasti memanfaatkan barang-barang digital untuk belajar itu. Dan yang namanya LMS, learning management system itu kan pasti akan menjadi semacam proyek, bahkan juga industri yang memakan biaya dan juga menghasilkan uang yang tidak sedikit. Saya tidak anti pada inovasi ya. Inovasi memang harus dilakukan ya, itu alamiah. Tetapi ada dua poin sebenarnya yang penting kalau kita mau belajar, baik dalam pendampingan maupun dalam pembelajaran desa, yaitu tradisi dan inovasi. Dua-duanya penting untuk dijalankan. Kalau variabel tradisi dan inovasi ini didialogkan, maka ada menghasilkan 4 tipe, 4 kelas sekaligus. Kelas yang 4 yang paling bawah itu kalau tidak ada tradisi dan tidak ada inovasi. Itu artinya rutinitas yang rutin. Jadi orang bekerja terus-menerus gitu ya. Tapi ya tidak pernah melakukan refleksi, tidak pernah melakukan pembenahan, tidak pernah menertawakan diri sendiri. Dan itu namanya konservatif. Pokoknya waton melaku lah asal jalan. Dan ini yang sering terjadi di negeri ini ya, di republik ini ya. Rutinitas rutin. Rutinitas rutin itu terjadi karena normatif. Karena orang itu bekerja atas dasar normatif, dipaksa untuk mematuhi norma-norma itu tanpa berpikir lebih kontekstual dan dinamis. Misalnya tradisi juklak dan juknis, petunjuk teknis operasional bagi para pendamping, itu menjadi norma dan membuat para pendamping itu malah justru tidak belajar. Nah, yang saya khawatirkan nanti LMS ini juga akan terjebak pada normatif itu dan rutinitas rutin lalu menjadi konservatif. Banyak orang mengklaim, oh saya sudah melakukan kerja-kerja untuk desa selama 14 tahun, lalu ada yang bilang 30 tahun gitu. Lalu saya katakan itu soal angka-angka 14, 30 itu tidak penting. Karena sebenarnya yang terjadi hanya pengalaman 1 tahun yang diulang 14 kali atau pengalaman 1 tahun yang diulang 30 kali. Jadi esensinya tidak ada dan itu adalah jebakan rutinitas rutin yang konservatif. Tidak akan ada perubahan di situ. Ini yang pertama ya, atau kelas 4. Lalu kelas 3 atau kasta yang ketiga, itu ada inovasi tetapi tidak ada tradisi. Ini keren ya, inovatif. Kalau orang bilang inovatif, karena inovatif itu kan artinya kan sebenarnya agak anti sama tradisi, sehingga dibikin perubahan pada sisi metode, pada sisi alat, pada sisi cara, dan itu tren itu. Itu namanya kerja-kerja teknokratik itu begitu, mengikuti tren, tapi kehilangan esensi, mengabaikan esensi. Tradisi itu kan soal esensi ya.
Ini sama dengan banyak lembaga termasuk di kampus, bikin inovasi, bikin web untuk keperluan banyak hal. Webnya jadi, didesain secara bagus, top lah. Tapi isinya nggak ada, isinya miskin banget. Kenapa? Karena tradisi menulisnya nggak ada. Kalau orang nggak punya tradisi menulis, lalu bikin web, itulah yang namanya inovasi tanpa tradisi. Sama juga nanti di dalam pendampingan itu LMS-nya diciptakan secara canggih, tetapi kalau para pendamping nggak pernah belajar, nggak pernah membaca, nggak pernah diskusi, ya kering, inovatif, tetapi tidak esensial, kehilangan esensi. Itu ya, jadi makanya kan nggak usah tergoda pada yang inovasi, tapi nggak punya tradisi, ya itu sia-sia namanya. Lalu yang kelas 2, itu ada tradisi tetapi tidak ada inovasi. Ada banyak orang yang, oh saya nggak penting untuk melahap yang inovasi itu. Saya ini termasuk juga orang yang nggak begitu peduli soal pembaruan metode, pembaruan alat. Jadi bagi saya ya alat-alat termasuk literasi digital, perpustakaan digital ya sudah saya jalankan dari dulu. Perpustakaan ya ada di laptop, sudah nggak lagi ke perpustakaan secara fisik, meskipun itu sangat penting ya. Sesekali saya datang ke perpustakaan, tetapi everyday tiap hari ya saya melakukan melahap literatur perpustakaan digital. Ini saya kira inovasi. Tetapi yang kalau orang melihat tradisi tanpa inovasi itu ya bagi mereka ini jadul, kuno, kolot. Ya, jadi tradisinya meskipun rajin iqra, rajin membaca, mendengarkan, mendiskusikan, meneliti, menulis gitu. Tapi kalau nggak ada inovasi ya dianggap, ini anggapan orang sih, bukan anggapan saya. Anggapan orang ini kolot, jadul, gitu ya. Tapi ini kelasnya jauh lebih baik ya. Tradisi tanpa inovasi itu jauh lebih baik daripada inovasi tanpa tradisi. Pendampingan yang dulu kami siapkan bersama sahabat Bito Wikantoso, begini, pendamping itu tidak usah pakai PTO, petunjuk teknis operasional, juklak juknis. Tidak usah pakai pelatihan, nggak usah pakai metode yang aneh-aneh, artinya kan itu sebenarnya tidak perlu inovasi. Tetapi yang ditekankan adalah tradisi. Apa tradisinya? Yaitu pertama membaca tentang banyak hal. Intinya ya ngomong tentang desa. Kerja pendamping itu kan kerja mikir dan lebih kontekstual. Jadi bukan pegawai yang menjalankan petunjuk teknis operasional. Satu, membaca. Kedua, diskusi, membicarakan. Diskusi dengan siapapun boleh. Diskusi dengan kepala desa, diskusi dengan tani, kaum perempuan, diskusi sejawat sesama pendamping, diskusi dengan orang-orang LSM, orang kampus. Nah ini, itulah tradisi yang penting, yang agung. Yang ketiga ya kerja lapangan. Bergulat bergelut dengan pihak yang dilayani. Jadi kalau pendamping ke desa hanya mendata atau meminta laporan ya itu sebenarnya bukan pendampingan, itu ya pegawai aja, mandor. Ya ke lapangan, turba, turis pembangunan namanya ya. Itu kalau
model kayak gitu ya artinya bukan turun lapangan dalam arti yang sebenarnya, atau dalam bahasa saya ya ini guru laku. Jadi maksud saya ini tradisi yang khusus untuk pendampingan ya 3 itu. Ya, tapi ini jauh lebih baik ini. Nggak usah pakai LMS, tapi kalau para pendamping melakukan 3 itu saya kira tambah pinter, dan yang lebih penting ya pendamping itu naik kelas lah. Tidak hanya mendampingi terus, tapi juga bisa menjadi policy analysis bisa gitu. Kemudian yang saya sarankan juga bisa menjadi entrepreneur, wirausaha sosial bersama masyarakat yang didampingi, bersama desa, menjadi bagian penting dari kreasi badan usaha milik desa misalnya. Dan dari sana dia akan memperoleh semacam ini ya, saham lah. Jadi bukan hanya tenaga kerja, tapi saham misalnya. Juga bisa menjadi komunikator ya. Komunikator itu bahasa lainnya adalah maklar. Tapi komunikator di sini ya bisa menjadi ini ya, komunikator program-program atau proyek strategis, entah daerah, entah nasional. Karena kita bikin proyek ini kan tidak hanya sekedar kerja teknis, kerja manajemen, tapi bagaimana proyek yang gede-gede seperti waduk, bendungan itu ya harus bisa diterima oleh masyarakat setempat. Oh ini butuh komunikasi, dan ini akan saya bahas secara khusus ini sebagai salah satu profesi ya, komunikator ini ya. Ini nggak ada definisinya di KTP, itu nggak ada, tapi ya faktanya ada. Saya punya banyak teman yang punya kerjaan komunikator, meskipun dia membahasakan dirinya itu sebagai maklar ya. Ada maklar proyek, maklar jabatan, maklar politik. Ya. Tapi kehebatan ini ya, komunikasinya itu yang saya acungi jempol. Yang ini akan saya promosikan terus-menerus juga di kalangan kami. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah ini ya. Ini yang kelas 1, ya ada tradisi, ada inovasi. Ada tradisi yang diinovasi dan inovasi yang mengakar pada tradisi. Ini yang menarik ini. Jadi inovasi yang mengakar. Lalu tradisi yang terus-menerus diupdate, dan gabungan antara inovasi dan tradisi itu saya sebut sebagai novelty. Kebaruan. Di dalam tradisi belajar itu sudah ada kebiasaan yang bernama refleksi dan falsifikasi. Refleksi itu melihat diri sendiri ya, kaca. Dan yang terpenting dari refleksi itu kita menertawakan diri sendiri. Nah, ini penting ini. Saya biasa menertawakan diri sendiri. Karya-karya yang saya tulis sekian tahun yang lalu, saya buka kembali lalu saya tertawa. Ada banyak karya yang dulu saya puji, saya jadikan sebagai referensi, sekarang oh ini saya tertawa ini gitu. Ini artinya ada kemajuan di situ. Kemajuan itu kan inovasi. Juga tidak kalah penting adalah falsifikasi, proses untuk menyalahkan atau menemukan kesalahan. Bukan verifikasi ya, kalau verifikasi yang tradisi kuantitatif positivis itu kan kayak kalau kita ngisi aplikasi itu, verified gitu ya, diverifikasi. Ini kerja-kerja yang sangat teknis. Kalau falsifikasi itu ya sama dengan refleksi tadi, kita menemukan kesalahan yang telah kita lakukan. Dan saya sering mengatakan kalau saya melakukan falsifikasi terhadap karya-karya teman-teman, itu saya mengatakan begini, jangan takut salah dan jangan takut disalahkan. Karena dengan cara kita menemukan kesalahan, itu berarti kita akan menemukan kebenaran yang sejati. Kalau kita tidak pernah menemukan kesalahan, maka kita tidak pernah akan berjumpa dengan kebenaran yang sejati. Sebaliknya, kalau kesalahan itu dirawat terus-menerus sebagai kebenaran, artinya kita terjerumus pada kebohongan. Banyak itu orang yang seperti itu. Ya, jadi seakan-akan itu benar, menyampaikan data benar gitu.
padahal salah. Itu artinya bohong. Jadi kebohongan itu lebih mengerikan daripada kesalahan. Saya selalu katakan pada teman-teman, Anda jangan takut salah, dan yang paling penting Anda harus bisa menjadi hakim bagi Anda diri sendiri. Jangan menjadi hakim pada orang lain. Jadilah ya, temukan kesalahan yang Anda miliki dan dari situ Anda akan menemukan kebenaran. Ya, jadi ini diinovasi ya. Jadi artinya ya inovasinya mengakar kalau kita mau memanfaatkan teknologi, informasi dan sebagainya itu kan sifatnya supporting system ya. Sebagai supporting system yang mendukung tradisi. Dan yang tadi saya katakan harus mengakar. Ini tradisi ini sebagai akar, sebagai backbone. Tetapi kalau IT, teknologi digital dan sebagainya itu sebagai supporting system. Jangan dibalik. Sekarang udah banyak orang yang mengatakan bahwa teknologi informasi adalah bukan supporting system tapi backbone atau sebagai tulang punggung. Nah, ini yang salah ini. Jadi itu akan kehilangan akar, kering. Tidak akan punya makna dan itu tidak akan termasuk dalam kategori ilmu amaliyah. Amal ilmiah gitu ya. Tapi hanya ilmu ilmiah. Nah, para sahabat kita penting untuk para pendamping desa ya. Ini ya kategorinya di kelas 4 ini ya. Kalau yang awal ya di kelas 2 ya. Tradisi tanpa inovasi nggak apa-apa. Tradisi itu ya iqra, membaca. Membaca, mendengarkan, membicarakan, meneliti, menulis. Tapi sekurang-kurangnya 3. Sekurang-kurangnya 3 ya. Membaca dulu, mendengarkan, lalu membicarakan. Membicarakan itu mendiskusikan. Atau dengan kata lain juga ada ilmu buku, ilmu guru, ilmu laku. Tapi selalu kuncinya dimulai dari membaca. Iqra. Ilmu guru. Gurunya bisa siapapun. Ki Hajar Dewantara mengajarkan pada kita. Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Nah, ini pembelajaran itu begitu. Kalau pembelajaran nanti dikerangkai dengan learning management system, ya akhirnya ini menjadi koridor sempit. Orang akan berjalan di koridor sempit itu tanpa melihat dunia yang lebih kontekstual dan lebih luas. Itu akan menjadi sebuah norma. LMS itu akan menjadi sebuah norma dan nanti akan terjadi jebakan baru berupa rutinitas yang rutin. Dengan demikian, inovasi tanpa tradisi itu hanya akan menciptakan rutinitas rutin yang baru dan membuat orang itu akan konservatif dan kehilangan makna yang hakiki.